Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Setelah mendarat di Milano dan menyelesaikan pemeriksaan medisnya dengan Inter, Joaquin Correa kemudian makan malam bersama agennya Alessandro Lucci dan CEO Inter Milan BP Marotta serta Direktur Olahraga Nerazzurri Piero Ausilio di sebuah hotel di Milan. Correa mendarat di Bandara Linate Milan tepat sebelum pukul 6 sore waktu setempat dan beberapa jam kemudian melakukan pemeriksaan medis di Rumah Sakit Humanitas dan CONI. Setelah menyelesaikan pemeriksaan di CONI, Correa langsung menyapa para fans Inter yang hadir menyambut kedatangannya dengan menebar senyuman dan bahkan menyempatkan selfie bersama. Hari ini adalah waktu untuk menyelesaikan kontrak yang akan ditandatangani kedua belah pihak untuk semua dokumen. Joaquin Correa segera menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan Inter dan bakal mendapatkan gaji sebesar 3,5 juta euro per musim. Menurut Gazzetta dello Sport, kesepakatan tercapai pada angka 31 juta euro secara total, dengan rincian 5 juta euro biaya pinjam ditambah 25 juta euro kewajiban tebus, dan bonus 1 juta euro yang akan masuk langsung ke pundi-pundi Claudio Lotito. Semua dilakukan Nerazzurri untuk kepuasan Simone Inzaghi yang kembali mendapatkan Itucu Correa. Ada beberapa hal menarik yang bisa menjadi sorotan. Pertama adalah keberhasilan Inter menurunkan permintaan Claudio Lotito. Presiden Lazio tersebut pada awalnya meminta tuntutan 40 hingga 45 juta euro. Tetapi hubungan baik BP Marotta, keinginan dan tuntutan si pemain, serta hasil kerja agennya berhasil menurunkan permintaan si keras kepala Lotito. Sedangkan latihan terakhir tim dijadwalkan pada pagi Kamis sebelum bertolak ke Verona untuk melakoni laga Serie A Giornata kedua. Simone Inzaghi berharap Tucu dapat tersedia untuk pertandingan melawan Hellas Verona yang bakal digelar pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Joaquin Correa dan Inter adalah sebuah takdir. 9 tahun lalu pemain Argentina tersebut mencoba untuk bisa masuk akademi klub dalam sebuah audisi yang berlangsung pada tahun 2012. Dia merupakan rekomendasi dari legenda klub Sebastian Veron. Sayangnya kala itu kesepakatan Inter dan Estudiantes tak bisa tercapai karena Estudiantes selaku pemilik menginginkan tambahan 2 juta euro untuk mau melepasnya. Pada akhirnya, Tucu baru bisa merapat ke Milano 9 tahun berselang dan Inter harus mengeluarkan 15 kali lipat atau 31 juta euro dari permintaan Estudiantes kala itu. Namun tidak ada kata terlambat dan sekarang petualangan di Milano sudah menanti di depan matanya. Meski membeli Joaquin Correa, Inter masih bisa mendatangkan striker lainnya untuk melengkapi skuad Simone Inzaghi, dan nama yang dikaitkan adalah Gianluca Scamacca. Namun tampaknya Gianluca Scamacca telah memilih klub lain untuk melanjutkan karirnya, seperti yang dilaporkan Sky. Striker Sassuolo lebih memilih untuk pindah ke Hellas Verona karena di Nerazzurri ia tidak akan mendapat banyak menit bermain. Namun dari laporan Gazzetta.it melaporkan bahwa Nerazzurri tidak berencana untuk menambah pemain di sektor lini serang dan sebaliknya akan memberikan kesempatan striker berusia 20 tahun Martin Satriano untuk lebih berkontribusi. Inter akan lebih fokus pada penjualan dan peminjaman para pemain yang tidak masuk rencana Inzaghi musim depan. Valentino Lazaro semakin dekat dengan Benfica dengan pinjam 2 tahun dan kewajiban tebus. Kemudian ada Edi Salcedo yang bisa segera meninggalkan Nerazzurri untuk kembali ke Genoa. Sementara itu striker Inter lainnya Pinamonti sudah resmi dipinjamkan ke Empoli dengan status pinjaman hingga akhir musim ini.
Alexis Sanchez berpeluang hengkang dari Inter jelang penutupan bursa transfer musim panas ini. Setelah raksasa Turki Fenerbahce menjalin kontak dengan agen sang pemain untuk membahas soal kemungkinan transfer. Seperti yang dilaporkan oleh FC Internews bahwa agen dari penyerang Chili tersebut, Fernando Felicevic, telah disodorkan tawaran kontrak berdurasi 2 tahun dari Fenerbahce untuk sang pemain. Fenerbahce mengajukan tawaran gaji sekitar 3,5 juta euro per musim untuk mencoba meyakinkan pemain berusia 32 tahun itu pindah ke Turki. Masalah kebugaran Sanchez membuat Nerazzurri tidak yakin bakal dapat kembali mengandalkan Sanchez di musim ini dan akibatnya mereka berpotensi mengizinkannya pergi. Dia bahkan tidak dipanggil untuk memperkuat tim nasional Chili untuk pertandingan internasional pada bulan September ini karena belum pulih sepenuhnya dari cedera dan akan menghabiskan selama beberapa minggu ke depan di pusat pelatihan Inter untuk menjalani program rehabilitasi. Striker legendaris Nerazzurri Sandro Mazzola sangat senang dengan kepindahan Joaquin Correa dan Edin Dzeko ke Inter. Bagi Mazzola, Correa dan Dzeko adalah pemain yang tepat untuk melengkapi tim Nerazzurri dan bakal membuat dampak yang signifikan di saat tim berupaya mempertahankan Scudetto di bawah manajer Simone Inzaghi setelah kepergian Antonio Conte dan 2 pemain penting yakni Achraf Hakimi dan Romelu Lukaku. Saat diwawancarai oleh Tuttomercato Web, pria berusia 78 tahun itu memberikan pandangannya bahwa operasi transfer Inter di musim panas ini positif. Dan ia menunjukkan keyakinan bahwa Korea akan dapat memberikan kontribusi penting terhadap klub. Saya sangat suka dengan penandatanganan Korea, ujarnya. Menurut pendapat saya, dia akan melakukannya dengan sangat baik karena saya menyukai caranya bermain. Secara sepintas tim terlihat kokoh meski harus melihat 3 pertandingan pertama mereka sebelum bisa melakukan evaluasi lebih mendalam. Bek anyar Inter Milan Denzel Dumfries mengungkapkan ia sebenarnya sudah dirayu untuk gabung Nerazzurri sejak 2 tahun lalu dan pelakunya adalah Stefan De Vrij. Denzel Dumfries sebelumnya pernah dikaitkan dengan Manchester United. Ia juga pernah disebut masuk bidikan AC Milan. Kini ia malah gabung Inter Milan. Menurut Dumfries, ia memilih Inter karena bujukan Stefan De Vrij yang sudah dilakukannya sejak 2 tahun lalu. Stefan De Vrij memainkan peran kunci dalam transfer saya. Ia berbicara kepada saya tentang Inter, ungkapnya pada DAZN seperti dilansir situs resmi Inter Milan. Ia memulai lebih dari 2 tahun lalu di tim nasional. Ia selalu mengatakan kepada saya bahwa ini adalah klub yang hebat, bahwa ia berharap saya akan bergabung suatu hari nanti, ungkapnya. Denzel Dumfries mengaku ia sangat senang kini bisa bergabung dengan Inter Milan. Terlebih lagi, ia bisa bermain dengan Stefan De Vrij. Denzel Dumfries sudah menjalani debutnya bagi Inter Milan. Ia main sebagai pemain pengganti di laga lawan Genoa di pekan pertama Serie A 2021-2022 lalu. Hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat malam nanti akan digelar undian babak grup Liga Champions untuk musim 2021-2022. Tak seperti musim-musim sebelumnya, keberhasilan Inter keluar sebagai juara Serie A musim lalu menjadikan anak asuh Simone Inzaghi akan berada di pot 1 pada undian malam nanti. Namun bukan berarti lawan-lawan mudah sudah menanti mereka di babak grup nanti, mengingat di pot kedua ada banyak tim-tim besar yang menanti. Berikut tim-tim yang menghias pot 1 hingga 4 undian babak grup Liga Champions. Untuk musim ini, UEFA masih memberlakukan jatah 5 pergantian pemain dalam satu laga. Selain itu, musim ini jadi kali pertama aturan agregat gol tak lagi diberlakukan. Jadi, andai ada tim yang meraih hasil yang sama di 2 pertemuan mereka, agregat gol tandang ataupun kandang tak lagi menjadi pertimbangan. Kedua tim akan melakoni babak perpanjangan waktu dan andai belum menemukan pemenang, kemudian akan diikuti babak adu penalti. Laga pertama babak grup sendiri akan digelar pada 14 atau 15 September mendatang.